Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Publik akan mempresentasikan materi kami, yakni penerimaan pemerintah. Saya Ella Fitri Rahmadani, NIM 352, bersama teman-teman saya Ahmad Rizal Fardiansyah, NIM 342, Amalia Nabila, NIM 348, Alfi Rahmayanti, NIM 347, Elvira Devi Anggraini, NIM 372, dan Muhammad Yofan Arliansyah, NIM 386, akan menjelaskan materi kami. Berikut materinya. Penerimaan pemerintah diisi prinsip perpajakan. Pada umumnya, penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Penerimaan pemerintah lainnya adalah dari pajak. Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah. Pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sebaliknya, pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah disebut dengan retribusi. Misalnya saja pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum, dan sebagainya. Masalah penerimaan dari sektor non-pajak kurang mendapat perhatian karena asal-usul dan pertanggungjawabannya sudah jelas. Ini berbeda dengan penerimaan negara dari pajak. Selalu mendapat perhatian yang besar oleh karena dari sektor pajak ini timbul dua hal yang sebenarnya merupakan akibat dari adanya aktivitas pemerintah, yaitu siapakah yang membayar pajak, wajib pajak, dan siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak. Insidens pajak atau tax incidence dan distribusi pendapatan. Bagi seorang ekonom, yang penting adalah identifikasi insidens pajak atau tax incidence, yaitu pihak yang menderita beban suatu pajak karena wajib pajak, yaitu orang yang membayar pajak kepada pemerintah, disebut juga tax impacts. Mungkin dapat menggeserkan beban pajak tersebut sebagian atau seluruhnya kepada orang atau pihak lain. Musgrave sendiri membedakan analisis insidens pajak menjadi tiga. Pertama, insidens pajak anggaran berimbang atau biasa disebut balance budget incidence. Yang kedua, insidens pajak diferensial atau biasa disebut dengan differential incidence. Yang terakhir, insidens pajak absolut atau biasa disebut absolute incidence. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang insidens anggaran pajak berimbang atau biasanya disebut balance budget incidence. Yang dimaksud dengan insidens pajak anggaran berimbang adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan-penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Kelemahan analisis insidens pajak anggaran berimbang terjadi karena kita hanya dapat menganalisis insidens pajak dari segi penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagai suatu aktivitas keseluruhan, dan kita tidak dapat menganalisis dampak distributif suatu jenis pajak terhadap satu aktivitas pemerintah saja. Misalnya, analisis insidens pajak anggaran berimbang tidak memungkinkan kita untuk menganalisis dampak distributif dari pajak penghasilan atau pajak perseroan. Selanjutnya saya akan menjelaskan insidens pajak absolut. Klasifikasi analisis insidens pajak lainnya adalah insidens pajak absolut atau biasa disebut dengan absolute incidence. Analisis ini hanya bisa melihat pengaruh suatu jenis pajak, misalnya pajak pendapatan, terhadap distribusi pendapatan masyarakat, tanpa melihat efek distributif jenis-jenis pajak lainnya atau efek distributif dari suatu program pemerintah, misalnya pengeluaran pemerintah.
Kita hanya dapat menganalisis mengenai dampak redistributif pajak penghasilan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan insidens pajak diferensial atau differential incidence. Analisis insidens pajak diferensial menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak apabila digantikan dengan sejenis pajak lain untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama. Dengan kata lain, insiden pajak diferensial menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak akan suatu program pemerintah. Misalnya, pemerintah akan membuat rute jalan baru seharga 1 miliar. Jumlah uang sebesar 1 miliar tersebut dapat diperoleh dari berbagai jenis pajak. Misalnya dapat dari cukai, dari pajak penghasilan, atau dari pajak pertambahan nilai. Insiden pajak diferensial menganalisis pengaruh berbagai jenis pajak yang dipungut untuk membiayai suatu program tertentu terhadap distribusi penghasilan masyarakat. Misalnya dalam program pembuatan jalan, pemerintah mempertimbangkan pajak manakah yang lebih baik untuk membayar program tersebut, apakah dengan menggunakan pajak penghasilan atau cukai. Selanjutnya yaitu materi tentang insiden pajak keseimbangan parsial. Analisis insiden pajak dengan menggunakan pendekatan keseimbangan parsial hanya melihat beban akhir suatu jenis pajak dalam suatu pasar saja. Oleh karena itu, analisis insiden pajak keseimbangan parsial tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis pajak penjualan umum, yaitu pajak penjualan yang dikenakan pada semua jenis barang. Ada dua jenis pajak penjualan, yaitu pajak ad valorem yang merupakan pajak penjualan yang dikenakan berdasarkan nilai, dan pajak per unit yang dikenalkan berdasarkan jumlah unit barang. Selanjutnya yaitu insiden pajak pendekatan keseimbangan umum. Dalam teori kita dapat menganalisis lebih lanjut insiden suatu pajak dengan menggunakan analisa insiden pajak keseimbangan umum. Pendekatan ini tidak saja melihat alokasi beban pajak pada sektor yang dikenakan suatu pajak, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya yang berhubungan. Misalnya, pemerintah mengenakan cukai terhadap bensin. Pemungutan cukai tersebut akan menyebabkan harga bensin naik sehingga permintaan akan bensin menjadi lebih sedikit. Kenaikan harga bensin tersebut relatif terhadap harga barang lainnya menyebabkan permintaan akan barang lain juga mengalami kenaikan, sehingga barang lain akan naik. Akibatnya penghasilan masyarakat menjadi berkurang. Perubahan permintaan akan barang atau jasa akan mempengaruhi tingkat produksi dan permintaan akan faktor-faktor produksi. Sebagai akibat dikenakannya cukai bensin, maka industri-industri yang permintaannya menurun akan mengurangi permintaan akan tenaga kerja dan modal. Sedangkan industri-industri yang permintaannya mengalami kenaikan akan menaikkan permintaan tenaga kerja dan modal. Apabila semua industri mempunyai intensitas faktor yang sama, maka perubahan akan barang-barang konsumsi hanya menyebabkan realokasi faktor-faktor produksi dan laba rugi pada beberapa industri. Selanjutnya yaitu prinsip pengenaan pajak. Dalam bidang perpajakan, konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan datar dan keadilan tegak. Yang dimaksud dengan keadilan datar adalah pengenaan pajak di mana setiap orang yang keadaannya sama haruslah menderita beban pajak yang sama besarnya. Sedangkan keadilan tegak adalah situasi di mana orang yang keadaannya berbeda haruslah menderita beban pajak yang menderita pula. Yang dimaksud dengan orang yang keadaannya sama, kesamaan di sini berarti pendapatnya yang sama, jumlah keluarga atau keadaan keluarganya. Misalnya dua keluarga yang mempunyai pendapatan sama, tetapi keluarga orang yang satu selalu sakit-sakitan sehingga pengeluaran untuk biaya pengobatan besar. Dalam membahas keadilan sistem pajak, ada dua prinsip keadilan yang digunakan, yaitu prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar. Selanjutnya yaitu prinsip manfaat dalam perpajakan. Jika dilihat dari prinsip ini, setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat yang diterima dari aktivitas pemerintah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prinsip manfaat sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran, kedua-duanya berdasarkan model pertukaran sukarela.
Dalam hal ini, pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu di mana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Prinsip kemampuan membayar. Untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional, maka prinsip ini juga harus menggunakan suatu ukuran operasional untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak. 3 ukuran yang biasanya dipakai untuk mengukur kemakmuran seseorang adalah A. Pendapatan, B. Pengeluaran pemerintah, dan C. Kekayaan. Walaupun ketiga-tiganya merupakan ukuran kemakmuran seseorang, namun pada umumnya ukuran yang dipakai adalah pendapatan. Sehingga prinsip kemampuan membayar akhirnya diukur dengan konsep pengorbanan atau sacrifice, sehingga fungsi dari pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak. Selanjutnya, konsep kesamaan absolut. Konsep kesamaan absolut menyatakan bahwa distribusi pajak harus sedemikian rupa, sehingga pengurangan kepuasan total di antara kedua orang tersebut adalah sama besarnya. Selanjutnya, konsep kesamaan proporsional. Konsep kesamaan proporsional menyatakan bahwa pengenaan pajak harus sedemikian rupa, sehingga proporsi dan pengurangan dari kepuasan total antara kedua orang tersebut sama besarnya. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep kesamaan pengorbanan marginal. Pada konsep ini, beban pajak didistribusikan sedemikian rupa di antara A dan B sehingga kepuasan total sudah dikurangi pajak di antara kedua orang tersebut sama besarnya. Ada 3 ukuran seseorang dalam membayar pajak, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan. Dalam hubungannya dengan pendapatan, struktur pajak dapat dibedakan antara struktur pajak progresif, proporsional, dan regresif. Suatu pajak dikatakan mempunyai struktur progresif apabila persentase beban pajak terhadap pendapatan naik dengan meningkatkan pendapatan. Beban lebih pajak. Pernyataan lain dari atau pajak yang lebih baik adalah beban lebih pajak haruslah seminimal mungkin. Beban lebih pajak adalah kerugian masyarakat dengan adanya suatu pajak yang tidak dapat dikomprehensifkan. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai beban lebih pajak pendapatan parsial. Pengurangan pembelian dan penjualan ini akan menyebabkan pengurangan penggunaan faktor-faktor produksi untuk kemudian dialihkan penggunaannya untuk menghasilkan barang-barang lainnya. Akibatnya produksi barang lain menjadi lebih besar dan harga barang lainnya pun menjadi semakin murah. Hubungan beban lebih pajak dengan elastisitas permintaan. Apabila industri yang dikenakan pajak tidak mempunyai struktur biaya konstan, maka beban lebih tersebut harus memperhitungkan berkurangnya surplus konsumen dan surplus produsen. Beban lebih pada pendekatan keseimbangan umum. Analisis mengenai beban lebih diuraikan di atas merupakan analisis dalam suatu pasar saja atau partial equilibrium analysis. Perhitungan beban lebih dengan pendekatan keseimbangan parsial akan menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi karena tidak memperhitungkan dampaknya terhadap pasar-pasar lainnya yang terkait. Untuk melihat bagaimana perhitungan beban lebih dengan memperhatikan pasar lainnya yang terkait, digunakan analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. Kriteria sistem pajak lainnya. Beberapa kriteria suatu sistem pajak yang baik lainnya adalah unsur kepastian, biaya administrasi yang minimal, pelaksanaan atau enforcement, dan dapat diterima oleh masyarakat. Aktivitas investasi akan dilaksanakan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh risiko. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.